Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir di hadapan pemirsa semuanya untuk memulai belajar. Kali ini kita mendapatkan narasumber yang sangat spesial, sangat istimewa. Ada Dr. Nenden, spesialis anak konsultan neurologi. Ya, Assalamualaikum Dokter Nani. Waalaikumsalam. Sama dokter. Maaf, saya bukan dokter nih. Ustaz Minta-Raga. Pastinya sudah tidak asing. Nama Ustadz Minta-Raga ini sangat luar biasa. Terkenal. Betul. Itu hoax itu. Berapa tahun ya saya ini mengenal nama beliau. Masya Allah. Kali ini beliau meluangkan waktu untuk hadir berbagi ilmu kepada kita semua. Dok, Ustadz, kali ini saya ingin membahas tentang ADHD. Nah, ini kan lagi banyak nih dibicarakan di masyarakat kita. Mungkin kalau teman-teman lebih mengenalnya hiperaktif, mungkin seperti itu, Dok. Nah, betul. Kemarin tuh sebenarnya saya melihat ada berita anak ADHD gitu, hiperaktif. Nah, tapi dia bisa sukses gitu ya. Dan banyak lagi sebenarnya orang sukses yang katanya ADHD. Nah, kok bisa gitu? Nah, sebenarnya ADHD ini penyakit atau bukan, Dok? Nah, pertanyaannya bagus nih Dokter Nani. Sebetulnya kan ADHD kalau kita lihat terminologinya kan dia Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan pengusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi sebetulnya dia suatu gangguan neurodevelopment. Nah, gejalanya tuh dia ada gejala inatensi nih. Inatensi itu apa? Biasanya orang tua datang dengan, oh dok, anaknya nggak fokus gitu. Terus berikutnya ada gejala hiperaktivitas dan impulsivitas. Nah, gejalanya memang biasanya harus menetap setidaknya minimal 6 bulan atau lebih. Nah, ada satu lagi nih, memang akan mengganggu setidaknya lebih dari satu setting tempat. Jadi mengganggu di sekolah, kemudian di rumah maupun di lingkungan sosial. Dan juga ini harus mengakibatkan memang gangguan fungsi seperti gangguan fungsi di akademik, ya, gangguan fungsi di sekolah maupun di pekerjaan. Tapi sebetulnya betul sekali ya, ADHD itu tidak menyebabkan seseorang itu menjadikan hambatan dalam baik itu dalam bekerja, walaupun misalkan dalam bermasyarakat. Tetapi memang kalau misalkan tidak dilakukan tata laksana dengan baik, bisa menyebabkan gangguan fungsi tadi, Dokter Nani, seperti itu tadi. Berarti itu sebenarnya didapatnya dari kecil ya, Dok ya? Bukan ketika tiba-tiba gede terus baru dapat gitu ya? Jadi sebetulnya ketika kita mendapatkan seorang anak dengan hiperaktivitas, belum tentu seorang anak itu ADHD. Nah betul, tetapi memang salah satu gejala dari ADHD itu memang hiperaktivitas. Nah, kapan kita mulai mendiagnosis nih? Tadi pertanyaan dari Dokter Nani, apakah dari kecil ada anak yang hiperaktif, terus kita bilang, oh ini ADHD nih, atau ini calon ADHD? Karena sejatinya sebetulnya usia perkembangan otak anak itu masih berkembang setidaknya sampai usia 4 tahun. Jadi kalau misalkan ada anak hiperaktif sebelum anak usia 4 tahun, masih bisa dikatakan normal, normal gitu. Nah, kita baru mulai mendiagnosis anak ini ADHD atau tidak, minimal di usia 4 tahun. Jadi memang kita sangat hati-hati sekali mendiagnosis ADHD. Tetapi kalau misalkan ada seorang anak yang hiperaktif kok tanda-tandanya mirip ke arah ADHD, bukan berarti kita biarkan saja normal saja. Mungkin ini menjadi suatu kewaspadaan ya. Bisa kita mulai istilahnya. Hiperaktif itu salah satu. Betul, yang tadi seperti saya sebutkan bahwa ADHD itu kan gejalanya ada gejala atensi atau tidak fokus. Biasanya ya kalau misalkan mama-mama ini datang membawa anaknya, yang berikutnya adalah gejalanya hiperaktif dan juga impulsivitas. Jadi 3 hal tadi nanti mungkin akan kita obrolkan lagi ya, seperti apa saja gejala-gejalanya gitu. Nah, Ustadz, zaman sekarang tuh kan kadang-kadang orang mikir, masa sih kayak gitu penyakit gitu ya? Kan dulu juga kayak gitu bukan penyakit gitu kan. Nah, menurut Ustadz gimana nih dalam mungkin zaman Nabi atau gimana tuh, apakah juga pernah ada kejadian seperti ini? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Bu Dr. Nani, Bu Dr. Nenden. Jadi kalau bicara secara Islam tentu kita pendekatannya lebih holistik ya. Bicara tentang penyakit, kalau kita bicara secara umum Bu, ya penyakit itu apa? Mungkin orang katakan penyakit dianggap musibah. Kalau musibah itu sebenarnya kalau secara umum orang mengatakan sesuatu yang nggak disukai ya. Tapi kalau dalam konsep agama kan kita lahir tidak bisa milih. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Padahal Allah ya Ustaz. Kalau saya pilih saya pilih tinggi. Masya Allah. Tapi kan kalau ibu tinggi seperti beliau belum tentu jadi dokter juga. Kan gitu. Ya, jadi memang
itu yang harus difahami betul. Makanya di Al-Quran sudah banyak penjelasan itu. Di antara a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu walau aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Jadi kepada Allah sudah tunduk patuh semua yang di langit dan di bumi, suka tidak suka. Nah itu, maka kita disebut muslim nih. Nah, memahami hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Orang sering mengatakan fitrah itu suci, bukan Bu. Siapa bilang fitrah suci? Enggak. Suci kan tohir. Tohir ya. Nah, kalau fitrah itu dikata fatoro, itu asal ciptaan. Nah, kalau asal ciptaan dari sisi fisik maupun psikis macam-macam, enggak satu fisik kan macam-macam. DNA beda, face beda. Makanya sekarang pakai scan face kan? Betul. Scan face kan, dia udah nggak perlu pakai karcis, pakai apa lagi itu. Karena memang beda-beda gitulah. Terus yang termasuk tadi saya sampaikan tentang masalah manusia beda-beda, tapi ada satu yang sama. Yang sama adalah sisi bahwa kita lahir dalam kodrat. Betul. Nah, itu yang fitrah itu artinya, makanya kalau Ibnu Taimiyah mengartikan fitrah itu Islam. Maksudnya semua makhluk itu termasuk manusia lahir sudah nggak punya, awalnya itu nggak bisa pesen, sudah dari sononya. Terima aja. Iya, itu fitrah itu maksudnya itu. Islam itu kan aslama yuslim kan tunduk patuh berserah diri. Betul. Jadi menerima kondisi. Wah. Dan itu saya bukan menjadi penghalang sukses tidak sukses. Betul. Maaf ya Bu, kalau tadi Ibu bilang orang ADHD itu bisa sukses ya. Bisa nggak sukses juga. Loh, orang yang normal aja banyak yang nggak sukses. Jadi bisa sukses dan tidak sukses ya. Sekarang orang yang normal aja gitu aja juga banyak yang nggak sukses gitu ya. Artinya, lah itu satu. Jadi kita memahami kalau dalam Islam bahwa hidup itu musibah. Musibah itu dari kata asoba yusibu isobah. Itu arti dasarnya sesuatu yang menimpa. Di An-Nisa 79 Allah jelaskan ini kalau di Quran terjemahan kan banyaknya terjemahnya itu fijurlek. Fijurlek ini kalau anak-anak sekarang nggak ngerti nih, letterlek, fijurlek gitu, ini bahasa Belanda ini. Mungkin sekarang harfiah, maknawiyah gitu kali ya. Tekstual, kontekstual, gitu ya. Ini karena saya udah lintas generasi nih. Udah berasa tua banget. Dulu. Jangan gitu. Ini bukan rahasia nih. Syawat muda Dok. Iya. Jadi kalau di An-Nisa 79 itu Allah jelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanah. Asab itu kata kerja dari musibah. Apapun yang menimpamu dari hasanah kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, apapun yang menimpamu dari keburukan. Dari ayat ini bahwa musibah itu ya bisa baik bisa buruk. Ya, tapi kemudian istilah musibah menjadi buruk karena manusia hanya melihat prosesnya, bukan hasil akhirnya. Saya kasih contoh begini, mungkin kenapa saya panjang begini supaya bisa memahami dulu ya. Jadi saya kasih contoh kalau dalam dunia kedokteran orang sakit musibah nggak nih? Musibah yang bisa ujian. Dalam pengertian musibah yang nggak disukai. Iya, yang tidak disukai. Iya, musibah yang tidak disukai. Iya kan? Ya. Karena kan ketika sakit itu masih proses. Iya. Tapi sekarang saya nanya, biasanya orang ingat Allah itu ketika sehat apa sakit? Sakit, Ustaz. Betul Ustaz. Orang biasanya sadar diri ketika sehat atau sakit? Betul, sakit. Iya kan? Betul. Orang biasanya bersyukur ketika sehat atau sakit, dan seterusnya. Itu satu sisi psikologisnya. Secara ukhrawinya, orang sakit itu menggugurkan dosa. Betul. Ya kan? Betul. Dalam hadis Bukhari di kitab Al-Mardo nomor 5210, kalau nggak percaya cek aja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan kurang lebih begini: "Ma yusibul muslimi wasubin wala nasubin wala hamin wala hazanin hatta syauqa yusyaqqa ila kafara bi min khatayahu." Tidaklah seorang ditimpa kelelahan, keresahan, kegundahan, kesakitan, kesedihan. Sekalipun duri yang mengenainya, pasti Allah mencabutnya dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya. Jadi pertama, kalau bicara dalam Islam gimana? Ya satu, kita nggak bisa pesan Bu. Ya, jadi musibah itu mau baik buruk itu sebenarnya hanya cara pandang saja. Iya, betul. Ya kan, cara pandang saja kan. Ya kalau orang berpikir enak ya jadi orang cantik, ganteng, kaya, dia nggak tahu aja susahnya. Betul. Godanya lebih berat. Ya kan, coba kayak ibu-ibu ini kalau ini kan udah lah ya, kalau saya tanya. Sudah lewat Ustaz. Sudah lewat ya. Tapi gini, dulu zaman-zaman masih remaja kan
pengen punya suami yang ganteng pastilah, iya nggak? Betul, Ya, kayak Ustaz. Pak Agus lah minimal. Gitu. Alhamdulillah. Oh, bukan minimal, standarnya gitu. Masya Allah. Kayak Pak Agus, ganteng, smart, iya kan? Tajir kan? Iya kan? Alhamdulillah, Ustaz. Soleh, Ustadz kan? Allah. Pasti harapannya begitu. Tapi kalau saya mau nanya jujur, kalau ibu punya suami begini, ini berat nggak sih? Gimana? Menjaga amanahnya ya Ustaz. Iya, Harus karena gini, bersyukur, suami begini pasti banyak fan-nya kan? Betul juga. Gimana sih punya suami yang Iya. di fanin banyak cewek? Nah, gimana ya? Ya. Menitipkan kepada Allah. Wah ini beda kalau dokter. Iya kan, jadinya ke situ. Sama, kita tidak pernah berpesan mau anak kita mau seperti apa, diri kita seperti apa. Itu. Makanya kalau kita sebagai orang tua memahami ini, ya semua anugerah. Ya kan justru bisa jadi jalan surga kita di situ dengan diberi anak yang musibahnya luar biasa. Bukan musibahnya ya, yang punya, kalau bahasa saya mungkin bukan penyakit, kelebihan, keistimewaan. Jadi butuh perhatian khusus, gitu aja. Karena jalan surga orang kan beda-beda. Ini orang jalan surganya kemana-mana. Saya mah jalan surganya di rumah ngurusin anak, yang seperti itu kan luar biasa gitu ya. Itu jadi memang kalau dalam Islam pendekatannya pertama tentu pendekatan iman, melihat bahwa oh ini adalah anak anugerah. Kita nggak bisa melihat apakah ini penyakit atau tidak, ya kan? Lo orang normal aja sekarang penyakit apa sih definisi penyakit, ya kan? Kan bisa kita ciptakan sendiri, bisa inilah. Maka kalau kembali ke tadi pertanyaan ibu, berarti satu memang kondisinya seperti itu, kita akan melihatnya harus diterima dengan ridho, ya kan? Ridho memang ini mungkin takdir Allah begitu, dan kemudian dia nggak boleh berhenti, dia harus fight gitu, dia harus menjadi pemenang ya. Artinya ini justru bisa menjadi jalan surgaku. Ini justru aku nggak jauh-jauh nih, gitu ngurusi. Masya Allah, Masya Allah, Ustaz. Nenden, ini kan karena misal kita oke lah, mungkin yang beriman bagus tuh bisa menerima. Tapi untuk bisa mengenali ya, kan tetap harus mengerti kan. Betul. Kita sebagai seorang ibu misalnya melihat anak kita, untuk mengenali bahwa anakku ini baik-baik aja, normal, nggak masalah, atau anakku ini punya kebutuhan khusus, terutama yang hubungannya dengan ADHD ini, kira-kira apa nih yang bisa dilihat gitu, tanda-tandanya gimana gitu. Baik, jadi sebetulnya secara keseluruhan ya kita ingin mengetahui apakah anak kita itu ada gangguan atau kelainan atau tidak. Sebetulnya kita lihat lagi dari milestone perkembangan ya dok ya. Jadi di usia berapa dia harus bisa apa, dan apakah ada red flag pada perkembangan anak tersebut. Misalkan beberapa contoh, misalkan ya usia 2 bulan, 3 bulan dia biasanya kan sudah ada kontak sosial, jadi sudah bisa melihat ya, sudah bisa berinteraksi, ciluk badan dan sebagainya, dia sudah ada respon biasanya. Terus misalkan untuk perkembangan bahasa ya 4-6 bulan biasanya dia sudah bisa kuing kayak gitu, seperti itu. Terus kemudian usia 1 tahun setidaknya sudah bisa menunjuk gitu ya, menginginkan sesuatu. Usia 16 bulan setidaknya sudah ada satu kata yang spesifik, mama spesifik. Usia 2 tahun sudah mulai bisa merangkai 2 kata. Tetapi kalau misalkan untuk spesifik ADHD, memang sebetulnya sebagian besar pasien-pasien kita nih, dokter Nani yang dibawa ke klinik anak, biasanya keluhannya yang pertama, dok anaknya nggak fokus nih, nggak fokus. Jadi kalau misalkan ada gangguan belajar biasanya. Terus yang kedua, keluhan yang paling sering, dok anaknya nggak bisa diem, hiperaktif kemana-mana, nggak bisa duduk, disuruh duduk sebentar terus kemana-mana, mudah teralihkan oleh suara. Nah kita lihat lagi nih, kalau misalnya kita melihat ke kriteria DSM-5 tadi ya, apakah ada gejala inatensi, hiperaktivitas, impulsivitas, dan itu menetap selama lebih dari 6 bulan, minimal 6 bulan atau lebih, kemudian terjadi biasanya sebelum anak usia 12 tahun, tetapi minimal 4 tahun. Jadi kalau misalnya dokter Nani ketemu, 4 sampai 12. betul. Jadi kalau misalkan ada anak, tampaknya kok hiperaktif ya, anaknya nggak bisa diam ya. Nah, tetapi masih 2 tahun, sebetulnya masih bisa dikatakan normal, masih bisa dikatakan yang normal. Kalau misalnya cuma sekedar hiperaktif saja, cari tahu apakah misalkan ada hal-hal yang membuat dia tuh hiperaktif, mungkin dia ingin mengeksplorasi hal-hal yang baru di lingkungan. Terus kadang-kadang ada yang perlu kita tanya nih sama orang tua, Bu, kalau di rumah, di sekolah atau di lingkungan sama nggak nih hiperaktifnya? Jangan-jangan dia cuma hiperaktifnya kalau di rumah saja, misalkan di rumah kok hiperaktif, tetapi di sekolah sama di lingkungan sama teman-teman dia nice banget gitu ya. Jangan-jangan dia sebetulnya attract attention dari orang tuanya saja, mamanya terlalu sibuk, aku hiperaktif aja deh, misalkan seperti itu. Jadi tadi kalau dari kriteria lebih dari 1 setting tempat dan mengganggu fungsi, biasanya fungsi
fungsi akademik ya, fungsi sosial dan juga fungsi pekerjaan biasanya. Jadi harus kita jabarkan seperti itu. Tapi yang kalau pelupa itu ternyata nggak termasuk tanda-tanda ADHD ya? Nah, Karena dia bilang tuh, kamu naruh apa lupa, naruh apa betul. lupa gitu. Nah, jadi gejala inatensi itu, jadi kalau misalkan di kriteria inatensi kan ada, kalau misalkan di kriteria ADHD itu kan ada yang pertama predominan yang inatensi atau yang paling dominannya itu tidak fokusnya. Yang keduanya itu predominan hiperaktivitas dan impulsivitasnya atau tipe campuran. Nah, masing-masing itu ada 9 kriteria. Jadi kalau memenuhi dari 6 dari 9 kriteria dari masing-masing sub ini ya kita bisa menentukan mengatakan bahwa mungkin anaknya memang ADHD. Nah, apa saja tadi ya dok? Seperti misalkan gejala inatensi nih. Memang kalau di gejala inatensi itu ya yang dari 9 gejala yang inatensi, memang biasanya anaknya mudah ceroboh, lupaan, naruh barang di mana, tadi naruhnya di mana ya gitu. Terus anaknya ceroboh gitu, seperti itu, jadi mudah pelupa. Nah, kalau misalkan hiperaktif, biasanya anaknya tuh duduk sebentar, tiba-tiba kemana lagi. Jadi seperti ada istilah bahwa bergerak seperti digerakkan oleh mesin, gitu. Kursinya kayak ada jarum. Betul, seperti nggak ada mesinnya. Sana mondar-mandir, anaknya manja sana manja sini, gitu. Seperti itu dok. Itu ada pengaruhnya nggak sih selama proses kehamilan ibunya, mungkin ibunya atau karena keturunan atau apa gimana tuh? Nah betul ya, kalau misalnya kita melihat penyebab ya dok, sebetulnya penyebab dari ADHD ini sampai saat ini memang multifaktorial. Tidak ada misalkan satu literatur pun yang menyebut pasti genetik, pasti lingkungan, pasti karena mamahnya ketika di dalam kandungan ada problem. Tapi ini multifaktorial, campuran antara genetik dan juga memang faktor lingkungan. Nah, beberapa literatur sebetulnya menjelaskan bahwa faktor genetik yang memang berhubungan dengan neurotransmitter dopaminergic dan juga serotoninergic ya, seperti gen DAT1 ya, DRD4, DRD5 ya. Terus kemudian faktor-faktor tadi ya memang yang berperan neurotransmitter, terutama neurotransmitter di dopamin dan serotonin biasanya terjadi disfungsi atau misalkan penurunan level dari dua neurotransmitter ini seperti itu. Nah, ada hal menarik, ada penelitian lagi nih Dokter Nani, ternyata dari sebuah literatur menunjukkan bahwa anak-anak ADHD itu ternyata volume dari area prefrontal cortex dan juga ganglia basalis nanti mengalami penurunan atau mengalami reduksi. Nah, kalau kita lihat, belajar lagi nih, kita mereview pelajaran anatomi ya. Area prefrontal cortex ini merupakan suatu area di otak yang berfungsi dalam fungsi eksekutif ya. Nah, fungsi eksekutif ini apa? Fungsi eksekutif itu suatu fungsi untuk mengatur perencanaan ya, pengambilan keputusan, terus kemudian mengatur untuk motivasi ya, juga misalkan regulasi emosi. Jadi penting sekali, makanya gejala-gejala ADHD itu tadi ya, anaknya tidak bisa istilahnya memanage kegiatan ya, lupaan karena berkaitan dengan tadi perencanaan. Biasanya seperti itu tadi. Nah, tadi berkaitan dengan fungsi motivasi. Jadi biasanya anak-anak dengan ADHD ini susah sekali memulai pekerjaan yang memang senyap, butuh waktu, kita duduk diam lama ya. Terus kemudian yang butuh mikir waktu lama gitu. Seperti itu tadi. Jadi tadi kembali lagi ke pertanyaannya Dokter Nani, kalau misalkan ada beberapa gejala yang misalkan kita curiga ini ADHD apa bukan ya, ragu, datang saja misalkan dikonsultasikan ke dokter anak terdekat. Nanti kita akan assessment ya, assessment. Kalau misalkan memang gejalanya menyerupai tapi misalkan tidak memenuhi kriteria, tadi kan setidaknya 6 dari 9 gejala pada masing-masing domain ya. Ya, tapi mungkin berisiko saja ya, tapi mungkin bisa kita lakukan beberapa intervensi tapi tidak kita diagnosis sebagai ADHD gitu. Intinya kan kalau menemukan gejala-gejala tersebut di anak kita misalnya ya, tidak perlu panik. Tidak perlu panik, betul. Panik, kan itu bukan kondisi yang darurat. Betul. Ya, jadi cukup datang aja ke dokter anak, spesialis lagi kalau neurologi ya. Masuk ya, betul, neurologi anak. Dan ini yang kasihannya sebetulnya gini Dokter Nani, sering anak-anak dengan ADHD ini dicapnya cap anak pinter, cap anak nakal. Anaknya nakal banget nih, karena suka ngisengin temennya, nggak mau antri, nggak mau ikut aturan, jadi dikiranya anak nakal. Padahal sebetulnya untuk fungsi kecerdasan banyak yang memang tidak terganggu, makanya beberapa orang dengan ADHD itu biasanya bisa sukses yang tadi dikatakan oleh Ustadz Bintaraga ya gitu. Nah Ustadz, ini
mungkin kan meskipun tidak 100% itu karena keturunan, karena proses kehamilan ya. Tapi kan tidak ada salahnya ya seorang ibu ketika sedang mengandung itu memiliki kebiasaan-kebiasaan gitu kan ya. Nah, dari sisi Islam nih Ustadz, gimana cara mengedukasi ibu-ibu yang lagi hamil nih, paling tidak sebagai berikhtiar lah ya Ustadz, agar anaknya sehat gitu kan ya, tidak berkebutuhan khusus meskipun tadi kita tidak bisa memilih Ustadz. Gimana? Baik Ibu Dokter, jadi tadi saya mau sekalian memastikan kepada Bu Nenden bahwa kalau dari saya kan awam nih masalah penyakit itu, tapi sekilas saya tangkap ini berarti gejalanya psikologis ya. Lebih ke psikologis. Artinya kalau saya baca penyebabnya itu kan genetik, pola asuh, termasuk ya psikologis, terus ada yang sisi kayak kelebihan gula, saya pernah baca itu di salah satu literasi, kemudian kedua pengaruh alkohol orang tuanya itu, tapi semuanya memang betul. Saya belum menemukan jurnal yang ilmiah lah, hanya mungkin masih hipotesis saja. Tapi kecenderungannya kepada psikologis ya Bu ya, ya kan? Kalau psikologis memang ya satu karakter Bu. Kalau dalam Islam sebenarnya di surat An-Nahl 78 itu jelas sekali masalah apa sih yang membentuk karakter anak sebenarnya ya. Karena tadi kan lahir fitrah, walaupun masing-masing ada kecenderungan ya, kecenderungan yang mungkin secara genetik secara apa. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Ini yang kalau saya kasih parenting ini ayat andalannya ini. Masya Allah, ini saya siap mendengarkan. Andalannya, Allah mengeluarkanmu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kosong, seperti HP baru beli dari masih storage-nya kan masih bawaan pabrik tuh. Itu fitrah itu. Betul. Nah, tinggal kita mau kasih aplikasi apa tuh. Ya, terus ya jadi bagaimana usernya kita play-nya lah. Maka di situ disebutkan dan Allah menghidupkan pendengaran, penglihatan dan hati, daya pikir supaya kamu bersyukur. Berarti yang membuat anak HP itu isi kan siapa penggunanya. Betul. Makanya abawahu yuhawidani yunasiru masjid. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani kan, artinya bahwa pola asuh nantinya kan. Nah, pola asuh itu kan dimulai sejak, kalau dalam Islam tuh dimulai sejak belum hamil. Itu seorang ibu harus sudah mulai melatih diri ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi yang membentuk anak kan kayak anak dalam perut ibu. Saya dulu waktu pendirian Fakultas Kedokteran kan saya salah satu timnya, sehingga saya ngumpulin video-video tentang anatomi reproduksi, bagaimana bayi dalam perut. Saya pengen, kenapa sih pada usia 120 hari itu kan ditiup ruh, kemudian ketika ditiup ruh itu pengaruhnya apa? Ternyata saya punya videonya, nggak tahu di laptop masih ada enggak, bahwa bayi itu udah belajar dari psikologis ibu ya. Betul ya. Saat di kandungan nggak usah dia berarti ya. Iya, dari kandungan gitu. Makanya kalau di budaya di Jawa itu kan 120 di Ngupati gitu ya, dibacain doa itu budaya ya. Betul. Kalau dalam Islam kan nggak harus 4 bulan, 7 bulan, pokoknya setiap saat kita bacakan kebaikan. Ini Bu maksud saya ketika dalam perut itu saya lihat videonya, ketika ibu senyum, bayi di dalamnya, di kameranya itu senyum Bu. Betul. Itu yang kamera 3 dimensi itu. Terus ibunya minum, gelek gini, bayinya dilihat juga gelek gitu, sambil senyum. Jadi udah mulai dari situ. Betul. Makanya kalau saya memahami dulu pesan-pesan kiai gitu, kalau ada orang namanya masyarakat awam kan paling yang praktis. Pak Kiai, aku pengen anakku laki-laki, udah bacaan Yusuf gitu kan. Betul. Ya kan zaman dulu lah gitu ya. Betul. Walaupun tidak ditemukan dalilnya itu. Tapi ini edukasi ulama kita dulu ya. Kalau pengen perempuan, bacalah Surat Maryam gitu. Kan sebenarnya bukan sekedar satu baca, lah itu nanti kaitannya dengan terapi nih. Ternyata salah satu terapinya adalah terapi relaksasi, terapi membayangkan. Jadi maksudnya bukan sebatas bacaan Yusufnya, tapi kalau punya anak laki-laki didik seperti Yusuf, Nabi Yusuf. Anak perempuan didiklah seperti Maryam. Betul. Dan terbukti sampai sekarang siapa sih Maryam? Orang yang bisa menjaga dirinya sampai akhirnya diuji dengan hamil. Padahal beliau jangankan hamil, kenal laki-laki aja enggak. Dan di zaman ini kan luar biasa lah. Tapi kalau tadi kaitannya dengan pertanyaan ibu yang bagaimana sih kaitannya dengan ibu, bagaimana puasanya? Ya memang dimulai, maaf sekali, Islam jauh-jauh hari udah kalau mau cari jodoh teliti dulu. Teliti dulu. Dan kalau wanita kan lebih complicated. Maaf loh. Betul. Kalau kan gini, kalau
nisa hukum harsul lakum, wanita diibaratkan ladang, laki-laki petani, Bu. Iya. Iya, walaupun kita bukan, Ladang berarti. iya ladang, Bu. Sekarang ini memilih ladang dengan memilih benih rumit mana? Benih. Bukan. Ladang. Oh, ladangnya. Kan Ladang. mungkin tanahnya Karena harus dia bagus. melalui Itu ya. Ya, artinya benih gampang lah itu. Artinya gini, benih sebagus apapun ditanam di lahan yang nggak baik nggak akan jadi. Ini karena saya membela perempuan aja. Ya, nggak kayak dulu kan ada beras Cianjur, beras Batu Raden. Ibu belum pernah lihat beras Batu Raden. Dulu enak sekali. Namanya beras unsut itu, yang sekarang jadi kampus. Iya, betul. Kampus unsut tuh namanya dulu Grendeng. Oh, keren. Iya, tapi kan sayangnya udah jadi bangunan. Iya kan? Iya, betul. Pertanian malah pindah ke daerah Sumpih yang rawa-rawa gitu. Ya, ini maksud saya gini, maksud saya laki-laki diibaratkan dengan petani, maka ketika milih laki-laki cuma dua, Bu. Agama sama akhlak doang. Casing nggak penting, dompet nggak penting. Begitu ya Ustaz. Dua. Lah kan ini membentuk karakter Oh, kan. betul. Karena kan ternyata Selama ini kita keliru. saya kemarin istri saya kan sering buka TikTok, saya juga, tapi edukasi, Bu. Mas, ternyata di ASI ibu itu ada gen suami ya. Betul. Iya kan? Betul. Iya kan, ternyata ketika maaf sekali orang berhubungan intim, sperma masuk, membuat dia juga mempengaruhi produksi susunya, gennya masuk ke sana. Iya. Jadi ketika seorang ibu menyusui anaknya itu tidak 100% itu gen ibunya tok itu. Suami juga masuk. Katanya kecerdasan 70% ibu. Betul. Ya, makanya laki-laki kalau pengen anaknya cerdas, carilah istri yang Cerdas. Ya, nah, tapi kan tahu sendiri itu wanita nggak cerdas saja nyusahin. Bukan nyusahin, Masya Allah. bukan nyusahin, tapi Kayaknya ada benernya juga. kalau cerdas lebih repot lagi. Bu, maaf loh, Bu, menyanyi dong. bukan nyusahin, maaf saya. Suami kalau ketemu istri cerdas mah kalau membuat alasan harus bisa diterima. Iya. Kan Saya cabut, bukan nyusahin itu. Apa membuat laki-laki harus berpikir banyak gitu lah. betul. Ya, tapi katanya kalau karakter kebiasaan ini cenderungnya ke bapak ya, 70%. Ya kan? Nah, makanya kan cari itulah. Kalau wanita 4, Bu. Cantiknya, keluarganya itu bukan turunan ningrat, tapi budaya keluarga, Keluarga, akhlaknya, karakternya, hartanya bukan kaya, Bu, sebenarnya. Tapi ini wanita ini lahir tumbuh besar dari harta halal enggak? Oh, Masya Allah. Sebenarnya itu sebenarnya. baru tahu sekali. Ya bukan kayanya loh, kalau kayanya gimana sih? Iya, betul. Enggak, maksudnya kecukupan. Arti kaya dalam Islam apa sih? Yang dia tidak tertarik dengan yang haram kan? Dan yang terakhir agamanya. Tapi dari sekian 4 ini pilihlah agama. Itu satu. Kedua dari proses biologisnya. Iya. Dalam Islam itu kan harus doa dulu. Iya. Tadi saya habis ngisi pengajian nikah, ini baru WA tadi. Oh, iya. Aku doanya apa Ustaz nanti malam? Just sholat 2 rakaat, pegang ubun-ubun istrimu, ya kan? Terus wudhu dulu. Udah jangan dikira, maaf ya, hubungan intim itu bukan sekedar hubungan biologis. Dalam Islam itu suatu yang sakral dan suci. Betul. Makanya ketika udah selesai mau nambah nanduk nih, wudhu lagi loh. Betul. Iya, Betul. harus wudhu dulu. Karena ini proses Makanya harus ada kamar mandi di dalam kamar. Iya. Dan konsep 1000 hari pertama kehidupan tuh juga sebetulnya ketika konsepsi awalnya tuh konsepsi sampai usia 2 tahun. Betul kan? Itu kan. Betul. Jadi, nah setelah itu kan kemudian nanti ada akikoh kan? Betul. Iya. Dalam proses masa hamil ini kan wanita tetap sholat, tetap nggak ada. Justru kan kayak gini, kalau wanita hamil kan malah nggak ada liburnya karena nggak ada haid. Iya betul. Full kan sholatnya kita. Secara logika harusnya kan capek, harusnya lebih banyak istirahatnya nih. Kenapa wanita hamil nggak ada rukhsahnya? Saya pernah ketemu, Bu, di tulisannya Dr. Abdullah Sabu, Direktur Akademi Keperawatan Pertama Bandung. Dr. Abdullah Sabu, dia nulis gerakan sholat kaitannya dengan saraf. Jadi ternyata gerakan sholat ini kalau kan tumak ninah tuh, itu bagi ibu hamil itu akan menyehatkan saraf. Makanya ibu yang hamil itu ketika jengkang-jengking sholat itu sarafnya jadi baik, gitu loh, Bu. Itu satu, ya kan. Terus banyak baca Quran, banyak lihat kebaikan. Itu kan sebenarnya udah mulai asuh tuh. Betul. Karena bayi di dalam perut sudah mulai belajar. Begitu lahir akikoh. Akikoh kan bukan sekedar bagi daging, tapi hablum minallah, hablum minannas. Disembelih akikohnya hanya karena Allah. Kan darah dagingnya nggak sampai, yang sampai ketakwaan. Dagingnya dibagi pada masyarakat hablum minannas. Jadi anak ini harus disiapkan untuk di hablum minallah. Nah, kemudian pada masa-masa menyusui kan harus penuh. Iya. Pembentuk karakter juga. Betul. Dulu kan diketawain sama orang-orang,
nyusuin wanita wanita kampungan nih nyusuin sampai 2 tahun. Dulu kan gitu, Bu. Jadi kayak sampai akhirnya di formula ternyata ketemu kan penelitian. Akhirnya sekarang orang pada berbondong-bondong menyusui lagi karena hikmahnya banyak. Di samping bayinya nanti betul-betul terikat hubungan emosi karena ternyata gizi terbaik ya ASI, ya kan? Di samping itu apa? Ternyata ketika seorang wanita diambil susunya sama bayi juga banyak hal yang membuat dia cepat pulih. Ternyata itu juga KB alami katanya gitu kan. Saya baca-baca juga loh. Karena sebetulnya ASI itu kan menghasilkan oksitosin dan prolaktin, Ustaz. Betul kan? Masya Allah ya. Iya, terus ilmunya lengkap nih, Ustaz. Secara psikologis maaf sekali kalau itu disedot sama bayinya juga ada hal-hal yang membuat hormonnya naik. Hormon apa ya, Bu? Jadi lebih bahagia, lebih stresnya Hormon hilang. endorfin Betul kan? biasanya, Ibu kalau menyusui kan stresnya hilang. Iya, Kasih sayang. Lah itu kan pengasuhan. Kenapa kita jadi sempit bahwa pengasuhan itu setelah lahir saja atau ketika udah dewasa saja? Nah, saya tadi justru tertarik. Ternyata ketika 0 sampai 4 tahun itu masih normal ya. Iya kan, Bu? Jadi masih bisa dianggap normal. Iya. Nah, tapi kita juga harus lihat ya karakteristik yang lain. Apakah misalkan ada kecurigaan nggak ke arah sana? Boleh saja sebetulnya kita mulai intervensi lebih awal boleh, tapi tidak semata-mata kita langsung diagnosis begitu mungkin Ustaz ya. Iya, iya. Artinya kan, Kewaspadaan saja. kan ini kan istilah ADHD kan baru-baru ini aja lah. Dari dulu-dulu juga, ya mungkin dulu ada, tapi kan orang tidak begitu kemudian memberikan atensi. Iya, atensinya tidak berlebihan dan maaf sekali, orang sekarang kan cenderung baperan nih, baperan. Jadi mungkin terlalu proteksi sama anaknya, terlalu care, tapi hasilnya malah ya kan gitu, Bu, jadinya. Padahal kalau orang dulu kan udahlah tetap pola asuh yang biasa, malah ternyata yang mungkin ya, Dok, mungkin yang tadinya ada gejala ADHD karena pola asuhnya tetap rutin seperti biasa, tidak punya kekhususan tertentu, malah anaknya jadi normal kembali kan. Saya kira kalau dulu saya juga kalau anak ini, Bu, maaf ini saya tambah, dulu di Batu Raden tuh ada yang petirahan itu ya. Petirahan. Ya istilahnya petirahan anak, dulu namanya petirahan. Saya pernah ngisi di situ karena dengan mahasiswa psikologi, dokter, jadi itu anak-anak dianggap nakal, Bu. Tapi jangan-jangan ADHD itu. Jangan bisa jadi ADHD. Tapi waktu itu kan belum ada istilah ADHD. Betul. Jadi anak-anak yang orang tua sudah tidak sanggup ditaruh di situ. Dan maaf sekali, itu pinggirnya udah kayak penjara. Karena mereka bisa lari, bisa apa, jadi pinggirnya tiangnya tinggi, tapi di dalam pola asuh ditingkatkan betul. Jadi orang tuanya udah angkat tangan. Bisa yang terlalu hiperaktif, bisa yang suka banyak nyuri, bisa yang di situ. Nggak tahu sekarang. Akhirnya masyarakat menilainya anak nakal. Iya itu, jangan-jangan itu ADHD ya? Iya, tapi bisa jadi Dokter Nani. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita lihat dari tadi ya ulasannya Ustadz ya tentang yang di petirahan tadi, sebetulnya ADHD itu bisa jadi sebetulnya dia hanya suatu kelainan yang tersendiri, tapi bisa juga ada komorbid yang lain ya, penyerta yang lain, ataupun ADHD ini menyertai penyakit yang lain. Nah, misalkan ADHD nih, kita harus cari komorbid yang lain, misalkan ada. Jadi dia tidak sendirian ya. Kadang-kadang kita bisa menemui betul tidak sendirian penyakitnya, ada berbarengan dengan sakit yang lain. Misalkan pada kasus-kasus epilepsi yang kejang, atau misalkan pada gangguan seperti disleksia, atau misalkan tadi ada yang suka nyuri sampai ngebunuh sampai narkoba, itu pada kelainan conduct disorder, karena biasanya seperti oppositional deviant disorder atau ODD ataupun conduct disorder biasanya kadang-kadang menyertai ADHD. Jadi biasanya ketika kami mengasesmen, oh ini ada ADHD, kita cari tahu nih apakah ADHD ini berdiri sendiri ataukah bagian dari menyertai penyakit yang lain seperti tadi mungkin ADHD atau kelainan struktural yang lain, atau misalkan dia itu ada penyerta yang lain nih tadi seperti ada oppositional deviant disorder ataupun conduct disorder yang tadi disebutkan oleh Ustadz Bintaraga nih. Seperti itu tadi. Makanya perlunya untuk konsultasi ke dokter itu ya, untuk kita lagi screening lagi, cari lagi gitu ya. Jangan-jangan ada penyerta yang lain. Karena bisa diterapi sebetulnya. Nah, karena anak-anak ini dicap sebagai anak nakal seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Bintaraga, oh ya sudah dikucilkan, dicap, tidak diberikan pertolongan, akhirnya tidak ditangani dengan baik dan itu berlanjut sampai dewasa gitu, Dokter Nani gitu. Di lingkungan juga gitu kadang-kadang ya, kalau bermain kan ada begitu dianggap nakal tuh. Jadi kayak termarginal kan. Termarginal betul. Jadinya malah semakin memburuk ya kondisinya. Makanya edukasi kayak gini penting dong, kayaknya. Betul. Sangat penting nih biar masyarakat tahu kalau ada begitu nggak harus langsung dimarginalkan dong. Betul dicari tahu penyebabnya kenapa. Iya, dan orang tua juga tidak langsung titipin nih ke
petirahan kan gitu. Atau ke pesantren ya Ustaz ya? Iya kadang-kadang pesantren gitu nih. Pesantren ya tuh. Pesantren bisa jadi tempat yang bagus. Ini pengalaman saya karena saya alumni pesantren ya. Iya. Pesantren kan sebenarnya belajar orang mempunyai habit yang baik dan ilmu agama. Iya. Tapi orang kota nih, maaf ya, orang Jakarta, orang mana menganggapnya ini kalau anak nakal masukin pesantren loh. Betul. Gitu kan? Iya. Lu kalau nakal masukin pesantren. Iya. Terjadi Bu, anak-anak nakal masuk pesantren. Tapi bukan pesantren khusus. Hanya apa ya? Nularin teman-temannya jadinya. Oh iya. Akhirnya anak itu keluar juga. Ini pengalaman saya waktu di pesantren. Ada anak nakal, dia tukang mabuk, tukang berantem. Akhirnya di pondok, akhirnya dia nularin temannya. Beberapa Ya. kasus begitu. Iya kan? Ya ada kasus begitu. Akhirnya anak ini keluar, teman-temannya juga ketularan karena memang tanggapannya sebagai anak nakal. Nah, kalau dalam Islam maaf, madrasatul ula kan madrasatul Sekolah pertama, tanggung jawab pendidikan pertama kan ibu. Betul, Iya. betul. Ibu kenapa secara psikologis dekat. Ayah kan mungkin karena sibuk cari kehidupan gitu ya. rezeki, Walaupun ya. wanita juga banyak yang cari kehidupan. Iya. Maka ibu ini kan harus diedukasi luar biasa. Betul. Gitu sebenarnya. Dan sebenarnya mungkin karena sekarang adik-adik itu mungkin sudah ada yang dewasa. Betul, ada, Ya, bisa bukan jadi. anak-anak. Jadi mungkin juga perlu mengerti juga. Gitu. Betul. Jadi tidak hanya menyalahkan mungkin, menyalahkan orang tuanya, salah asuh atau gimana gitu ya. Karena sebenarnya bukan karena itu saja. Betul, gitu kan. betul. Dan dia setelah dewasa juga harus mencari tahu sendiri ya dok Betul, ya. betul. Itu sih adik-adik dengan autis beda ya? Berbeda Beda, Ustaz. beda. Jadi sebetulnya dua-duanya sama-sama gangguan neurodevelopment. Tapi kalau misalkan autism itu dia biasanya ada gangguan komunikasi, kemudian gangguan interaksi dan biasanya ada gerakan stereotipik repetitif. Nah, tadi berbedanya apa? Biasanya orang tua kalau misalkan autism spectrum disorder ya atau ASD datang ke kita terlambat bicara atau gangguan komunikasi nih dok, nggak ada kontak matanya biasa gitu. Berbeda dengan adik-adik biasa tadi ya dok, anaknya nggak fokus gitu. Terus kemudian tadi ya anaknya hiperaktif, nakal dan lain sebagainya. Itu adik-adik ya? Nah betul. Tetapi kalau dulu pakai kriteria yang lama, anak autism tidak mungkin ADHD tidak mungkin autism. Tapi dengan kriteria yang baru sebetulnya bisa menjadi salah satu komorbid. Jadi biasanya autism spectrum disorder dalam perjalanannya bisa jadi ada komorbid ADHD-nya setelah 4 tahun itu bisa terjadi. Jadi sebetulnya penegakan diagnosis yang sangat hati-hati dan tepat ini akan membantu sekali ya untuk tata laksana sebetulnya Dokter Nani. Nah sebenarnya itu ketika tadi kan sebenarnya sudah agak disentil juga oleh Ustadz ya tentang pendidikan untuk anak-anak. Cuma yang karena tadi dianggap anak nakal, kemudian dikumpulkan dari satu tempat mungkin dan mungkin ada yang masuk pesantren kan jadi tidak tepat ya. Apa tuh cara pengelolaan pendidikan yang diberikan gitu. Akhirnya mungkin terkesannya tidak berhasil kan ya, sehingga tetap menjadi anak nakal gitu. Nah sebenarnya kalau dari sisi keilmuan kedokteran itu dok, anak-anak yang ini ADHD itu pendidikan yang tepat untuk agar dia bisa menerima kondisi atau memperbaiki kondisi paling tidak ya mungkin nggak 100% itu hilang ya dok. Betul. Tapi bagaimana dia mengontrolnya itu pendidikannya bagaimana? Baik. Jadi sebetulnya untuk anak-anak ADHD ini tidak usah khawatir ya adik-adik. Jadi bisa berkegiatan ya, bisa bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Nah, dan pesantren ini sebetulnya suatu tempat pendidikan yang baik. Tapi kita harus identifikasi, ada beberapa tahapan ya ketika anak itu kita mulai diagnosis di usia 4 tahun sampai sebelum usia 6 tahun, itu kita mulai terapi dulu tanpa obat-obatan biasanya, kecuali misalkan ada komorbid yang lain, ada gejala impulsivitas berlebihan, ada agresivitas seperti melukai diri sendiri ya, atau melukai orang lain, baru mungkin kita bisa mulai obat-obatan. Tapi kalau tidak ada gejala-gejala itu biasanya kita mulai lakukan terapi dulu. Nah, terapi apa nih dokter yang tepat misalkan ya? Nah, yang tepat yang pertama kalau misalkan yang kita lakukan biasa behavior terapi seperti cognitive behavior terapi, ataupun misalkan kita latih juga nih ke orang tua, namanya tuh PTBM yang sangat terkenal. Nama itu Parent Training in Behavior Management biasanya. Jadi orang tua juga sebetulnya dilibatkan gitu, bagaimana cara melatih anak-anak ini di rumah. Nah, ini sebetulnya tata laksana ADHD ini multi disiplin dan juga transdisiplin. Jadi kita melibatkan berbagai aspek ya, seperti dokter dan juga berbagai aspek sektoral. Nah, tapi kalau misalnya kita anak ini datang nih di usia 6 tahun sampai 12 tahun, biasanya kita sudah mulai tambahkan terapi obat-obatan dan disertai juga terapi gitu. Nah, obat-obatan yang tadi bisa mengontrol
supaya fungsi neurotransmitter dopamin atau serotoninnya tuh supaya bisa stabil. Karena tadi gejalanya kan sebetulnya yang prominent ataupun yang dominan ini bisa dominan inatensinya, apakah ada yang dominannya hiperaktivitas impulsivitasnya ataukah dua-duanya gitu. Nah, yang atau misalkan kalau dia sudah datang di atas 12 tahun ya obat-obatan juga dan juga terapi seperti itu, Dokter Nani. Walaupun sebetulnya tadi ya adik-adik juga bisa berlanjut sampai dewasa, sampai di atas 17 tahun bahkan 18 tahun kalau kriteria anak kan sampai 18 tahun. Walaupun kriterianya kalau dari kriteria DSM-5 untuk lebih dari 17 tahun nanti gejalanya 5 dari 9 gejala, tidak 6 dari 9 gejala. Oke. Tapi paling tidak kan itu jangan dibiarkan ya. Betul, betul. Menjadi lebih buruk kalau dibiarkan. Betul, dan bisa dikelola menjadi lebih baik gitu kan. Betul sekali Dokter Nani. Seperti itu. Nah, kadang-kadang nih Pak Ustadz, di masyarakat itu kan orang yang tadi itu, orang kan sukanya ngikutin tren gitu ya. Tahu sekarang lagi tren ruqyah misalnya gitu kan, terus ini kali di ruqyah kali ya gitu. Nah, itu gimana ya Ustaz? Ya, itu juga ya itu kan instan ya. Jadi orang itu kadang kan tadi saya bilang Al-Quran sudah menjelaskan karakter ini dibentuk karena kebiasaan sejak ya mungkin dari ibunya ada genetiknya kan. Dia hamil, kebiasaan ketika hamil sampai baru mulai di usia-usia golden age kan Bu. 0 sampai 4 tahun kan golden age. Betul. Ya kan itu di saat tadi Ibu Dokter Bu Nenden bilang kemungkinan ini belum tentu juga, tapi kalau ini masih bisa diatasi. Kan berarti pembentukannya di situ. Nah, makanya orang kok sukanya yang instan. Padahal sebenarnya ruqyah ini dari kata roqyarti ruqyah. Ruqyah itu artinya doa. Sebenarnya ruqyah sekarang doa itu yang paling manjur siapa? Ya yang bersangkutan. Betul. Makanya kalau saya ditanya, saya juga dulu tukang ruqyah. Ya, sebelum Ustadz Faizal pulang, dulu orang pada ruqyah ke rumah juga gitu. Nah, Ustaz Faizal, udah Ustaz sana. Ini bagiannya. Artinya bahwa kalau saya ditanya ruqyah mandiri dulu. Kalau memang sudah nggak sanggup, baru kita bantu. Gitu loh Bu sebenarnya lah. Sebenarnya kalau misal gimana sih konsep terapinya gitu ya. Mungkin kita langsung di situ aja ya Bu ya. Ya, jadi gini. Tadi saya bilang pertama keriduan. Seorang ibu keluarga harus menerima bahwa anaknya kondisinya begitu. Kalau tidak menerima, ibu pun akhirnya nanti jadi hiper juga ibunya. Betul. Cari ini coba keluargamu, Pak, jangan keluargamu dia begini-gini. Ya, panik nanti hanya cari penyebab. Keluargaku bersih loh, nggak ada genetik. Kan biasanya kalau itu. Padahal ya ini kan jangankan putranya Nabi Nuh aja jadi musuh Kanaan. Betul. Padahal Nabi loh, istrinya Nabi Lut, ya kan, pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib nggak mau masuk Islam, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Nabi, ya kan, itu artinya pertama itu, karena memang sakit ujian, ya, itu yang harus difahami. Karena hidup itu ujian. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan, keburukan sebagai fitnah. Fitnah itu al-bala wal musibah, ujian dan musibah. Dan kalian akan kembali kepada kami. Jadi orang beriman sadar, oh ya ini ujian. Saya harus ridho. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 5645. Literasinya harus jelas ini. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, seseorang diuji dulu. Dalam hadis lain, mayuritillah bi khairan yusib lahu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, nomornya sama. Ini Qadarullah nomornya sama. 5645 juga. Siapa yang Allah hendaki kebaikan, dia beri musibah dulu. Inna idzamal jaza ma'idhamil bala. Berat besarnya pahala itu sesuai besarnya ujian. Semakin berat ujian kita, pahalanya semakin besar. Ya, maka Allah itu ketika memberikan musibah sama seseorang, kalau dia ridho, Allah berikan ridhonya. Kalau dia benci, marah, menyalahkan, Allah berikan kemurkaannya. Jadi pertama kata kuncinya orang tua harus relax dulu, sadar, oh ya ini bagian dari ujian. Kemudian berkomunikasi antara suami istri, ini harusnya gimana anak kita. Karena tanggung jawab anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga ayah juga ada. Ya. Walal mauludi. Memang kalau di Al-Quran tuh bagi yang lahir, anak ayah punya kewajiban nafkah fisiknya, tapi juga sebenarnya pendidikan. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu itu. Yang kedua adalah dengan berobat. Karena kalau memang kan mungkin ada berobat itu bukan hanya
karena kita ada dokter ya, tapi Bukan, memang ada ya. caranya Oh, betul ya Ustaz ya. Nggak bisa sakit, astagfirullah. Kalau memang sembuh-sembuh nggak begitu amat kali. Harus ada ikhtiarnya Ustaz. Kalau begitu Nabi Muhammad dengan kaum muslimin ketika di seorang orang kafir udah duduk aja santai. Kita berdoa nanti orang kafir mental sendiri. Enggak juga. Nabi juga ngambil pedang juga bikin, bahkan pernah kalah juga. Iya kan? Itu kan bahwa sunatullahnya begitu. Seperti pelajaran sa'i lah. Saya kalau bimbing umroh haji, sa'i itu perpaduan antara usaha, lari 7 kali cari air, doa, ada kalanya menanjak, ada kalanya lari kecil. Itu kan demi mencari air untuk siapa? Ismail, hajar. Maka disebut hajar karena sekeras batu, mentalnya, fisiknya. Coba kalau kayak ibu jadi hajar, bawa Ismail di padang pasir, ditinggal. Tidak akan sekuat itu. Kayaknya langsung bilang, suamiku katanya kok nabi, mana privilege-nya? Iya betul, langsung menggerutu kita kalau ya, mana sih? Tapi kan Hajar nggak begitu. Makanya kalau saya ditanya tadi kita sebelum syuting udah bilang, Ustadz saya mau nanya penjelasan. Jadilah ibu seperti Hajar. Masya Allah. Ya, ketika ditinggal sama suaminya nggak ada air, maka tanya, kenapa kau tinggalkan aku, wahai Ibrahim? Nah, Allah amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim berhenti, bala iya. Apa kata Hajar? Idzan la yudhi'anakumullah. Kalau begitu nggak mungkin Allah nyanyiakan kita. Pergilah kau Ibrahim. Aku punya Allah. Nah, itu kan. Jadi berobatlah ke dokter ya. Ke dokter kenapa? Innallah yanzilu da' wa yanzilu 'alad dawa. Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Fatadawu, berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Itu kuncinya ya. Yang tadi kan ruqyah ya nanti. Itu kedua. Yang ketiga, ini dalam Islam ada 5 tahapan, Bu, khusus untuk yang ini. Nggak apa-apa kan langsung ke sini ya? Nggak apa-apa. Pertama itu kalau dalam dunia medis mungkin namanya desensititasi. Desensititasi, tapi arahnya adalah untuk membayangkan, terapi untuk merelaksasi pikiran dengan membayangkan. Gimana? Ibu harus punya banyak cerita-cerita motivasi. Ciptain anak, ya? Iya berkisah. Sehingga anak itu terbayang, gitu. Jadi supaya punya positif. Ketika anak sudah tertarik, mungkin dia akan fokus, kan begitu ya Bu? Kan orang hiper kan bisa, dan hari gini kan tinggal browsing kisah-kisah tuh, iya kan? Terus kan seorang ibu kan bisa ketika diceritain begini dia tertarik enggak? Ceritain, dia tertariknya kisah yang begini, berbanyak dong kisah-kisah Rasul, kisah sahabat, kisah-kisah Islam kan banyak. Itu satu. Kedua adalah meditasi adalah sholat khusyuk. Jadi ajarkan kepada anak ketika mau sholat jangan terburu-buru, gitu loh. Makanya dalam Islam kan la sholat bi hadrati ta'am. Kalau makan udah tersedia makan dulu deh. Karena kalau makan udah tersedia siap, tidak konsentrasi Ustaz ya. Termasuk ketika menahan buang air. Buang air dulu, walaupun sudah komat nih. Daripada sholat ini udah menahan. Betul. Iya, udah gitu lama lagi imamnya, udah miring-miring gini. Suratnya panjang ya Ustaz ya. Panjang, akhirnya salam duluan. Ya maaf, itu kan supaya khusyuk, Bu. Jadi khusyuk itu bukan berarti Allahu Akbar ada suara nggak dengar, ada orang lewat nggak lihat, itu bukan khusyuk. Itu mati rasa. Tapi khusyuk itu fokus, makanya anak mulai diajarkan ketika baca doa misalkan Allahumma ba'id baini, artinya dijelasin gitu loh. Nah, ketika kamu sholat baca ini lagi begini, baca Al-Fatihah lagi begini. Tahu nggak kalau kita lagi baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah di sana menjawab apa? Majjadani Rabbi, majjadani abdi, hambaku lagi memujiku. Jadi itu kayak lagi dialog ya. Dan anak kan tertarik lah kalau kayak gitu-gitu kan. Nah, cuma kan pengetahuan orang tuanya nih tadi. Ya, terus yang ketiga adalah auto, kalau bahasa saya itu semacam hipnoterapi. Semacam sejenis, jadi kayak auto apa sih ya? Jadi dia auto sugesti. Melalui apa? Doa. Anak diajarkan doa plus maknanya, sehingga dia bisa self talk. Doa kan sebenarnya self talk, Bu. Iya betul. Doa itu self talk kok. Tapi kan curhat ke orang lain, nggak tahu ke siapa. Iya kan? Betul. Mau malu sama orang lain ketawa. Cuma kan kebanyakan kita membaca doa bahasa Arab nggak ngerti artinya. Betul. Pokoknya hafal aja lah. Nah sekarang bahasa Indonesia kan sebetulnya yang dimengerti. Iya, tapi kan maksudnya kalau untuk anak ini supaya lebih tertarik kan, kita ajarkan doa-doa. Ya misalkan kalau kaitannya dengan itu kan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kaitannya nih, ya Allah berilah aku kesehatan dan afiah.
Afiah itu kesehatan holistik, Bu. Ya fisik, ya psikis, ya rezeki itu afiah. Makanya doa yang seorang hamba itu harus minta itu yang afiah. Makanya kalau Lailatul Qadar kan Allah minnaka afuwun tuhibbul afwa fa'fuan. Al-afu wal afiyah itu berdekatan. Nah, itu yang ketiga. Jadi terapinya adalah ajarkan doa supaya anak itu ketika berdoa dia memotivasi diri. Bahkan kalau bisa doanya dikeraskan. Pelatihan sih lagi terapi, tapi sambil diterjemahkan. Dan sekarang sudah banyak bisa download dimanapun, di YouTube, di TikTok, di mana doa-doa yang sudah ada terjemahnya ada. Coba Ibu pernah nggak kalau ketika kita punya anak dulu waktu kecil, nah coba ikuti Bapak gitu. Aku berjanji pengen jadi anak baik, kan gitu. Harus diucapkan. Itu kan dia lagi self talk gitu. Itu yang ke berapa tadi? 3 ya. Ya, terakhir nih 4. Yang keempat adalah melatih kebersamaan, sholat jamaah. Jadi bapaknya tuh ajak dong ke masjid, tapi kan dia taruh di sebelah kita. Pakaikan dia pakaian yang baik, jangan pakainya kaos bola. Ya ini orang lagi sujud ditendangin semua. Tapi nah kita mau ke masjid. Ini tempat yang mulia, gitu kan? Udah dipakein sarung, pakein baju koko, pakein peci, itu dan dikasih minyak wangi. Anak kan jadi dia anaknya jadi, aku mau ke tempat suci nih, tempat mulia. Itu kan kadang-kadang orang nggak peduli itu. Kemudian ketika sholat jadi taruh di sebelah kita. Nggak apa-apa lah dia begini matanya gini ngeliat teman-temannya, tapi kan di sebelah kita. Kalau perlu kasih gelang tuh. Tahu nggak gelang karet yang bisa nempel ke anak kabur kan bisa ditaruh. Saya pernah lihat itu. Ya kalau umroh, waktu di Mekah. kalau umroh haji kan anak-anak kecil kasih gelang karet itu, jadi dia nggak bisa kemana-mana ya. Kalau enggak kan bisa hilang. Nah itu di masjid juga begitu. Nah kita duduk juga kita doa. Itu seringkali orang tua nggak begitu. Dan yang terakhir adalah Tadi apa ya Bu? Lupa saya. Satu desensitisasi, kedua adalah mediasi, ketiga adalah autosugesti, keempat adalah berjamaah, dan yang terakhir, ini terakhir, relaksasi mendengar murotal. Dan murotal terbaik siapa Bu? Ibunya. Masya Allah, betul ibunya ya Ustaz ya. Bacaan ibunya, bacaan bapaknya. Coba bangun, pernah nggak bangunin anak sambil bacain Quran? biasanya ya mau tidur. Iya kan tidur. Coba sambil ngapalin di sebelahnya pelan-pelan bangun terus dengerin Quran. Coba bagaimana dia matanya terbuka karena dengan Quran. Masya Allah. Ya itu dengan yang lain. Terus ketika ini bacain terutama zikir pagi, zikir sore. Habis subuh itu ya kalau masih punya anak kecil mama hempong ya. Tapi kalau udah kayak saya, kayak ibu kayaknya sama ya dengan saya. Anaknya udah mulai gede-gede kan. Udah subuh sampai syuruk ngapain sih? Ya udah suami di masjid, pulangnya syuruk, kita di rumah pikir, ya kan makanan apa udah ada asisten rumah tangga, ya kan ngerjain kalau misalkan dosen ngerjain materi udah tadi malam lah gitu kan, udah kita bacakan Quran ke anak mendengar itu relaksasi bagi anak. Masya Allah. Gitu kurang lebih. Tapi kan baca Quran dua, sakit, kesel, yang kemudian kita juga terapi sendiri. Kan dua-duanya. Jadi bukan kemudian mentang-mentang lu pakai rukyah doang gitu. Ya tadi saya bilang yang baca doa itu rukyah loh. Baca Quran itu rukyah. Jadi, masyarakat memang tahunya rukyah itu harus manggil ustaz, kemudian teriak-teriak kayak gitu ya. Ada yang seperti itu kan. Tapi kali ini kan jadi kita lebih mengerti ya, lebih banyak ilmu yang kita dapat gitu ya, bahwa intinya kan kalau ibu nih perannya ternyata banyak ya Dok. Pada utama yang tadi disebutkan oleh Ustaz. Nah terutama ketika anak-anak masih dalam masa pertumbuhan tadi ya Dok ya, mungkin bisa untuk ibu-ibu apa yang ketika anak dari sebelum 4 tahun tadi apa yang paling harus diwaspadai oleh seorang ibu itu. Jadi sebetulnya kita kembali lagi ya Dok ke ke asal ya. Jadi terutama pastikan di 1000 hari pertama kehidupan anak ya, ketika tadi mulai konsepsi sampai terutama di 2 tahun, pastikan pertumbuhan perkembangannya berjalan sesuai dengan usianya, bahasa perkembangannya. Yang paling penting apa? Nutrisi dan stimulasi. Nutrisi yang baik ya, untuk kemudian berat badan naik sesuai dengan target usianya, dan juga stimulasi yang baik ya. Stimulasi yang tadi disebutkan juga sama Ustaz ya, yang terbaik salah satunya tadi dari ibu yang berperan sebagai madrasah utama. Nah kalau misalkan bunda-bunda semua mendapatkan nih anak-anak kok sepertinya
terindikasi ADHD ya, atau misalnya curiga atau khawatir anak saya hiperaktif, ADHD atau bukan, jangan segan-segan memeriksakan ke dokter. Nanti kita akan identifikasi apakah ini suatu ADHD atau bukan, sehingga kita bisa intervensi lebih awal. Jadi jangan takut, jangan denial, tetapi kita melakukan pertolongan segera. Iya. Nah, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat hari ini dari Ustadz, dari Dr. Nenden. Ini ilmu-ilmu mahal ini. Sebenarnya ada di dekat kita, tapi kita aja mungkin yang kurang peduli ya Ustadz ya. Yeah. Nah mungkin kita kurang baca Qurannya, kurang ngajinya, kita juga kurang mempedulikan pertumbuhan anak mungkin ya dok ya. Nah untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu, karena banyak sekali ilmu yang nggak bakalan habis kalau kita bahas dalam waktu sekali. Jadi nanti minta waktunya lagi ya Ustadz. Insyaallah. Saya juga terima kasih nih. Saya juga terima kasih nih Dokter Nani untuk Ustadz Bintanaga. Ilmunya nih banyak sekali. Saya juga sambil belajar di sini, dan juga terima kasih Dokter Nani atas undangannya. Saya juga banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Terima kasih banyak. Saya juga ya, karena Ustadz itu juga pemahamannya harus holistik. Iya. Ya, jadi saya kan juga harus tahu dari sisi kedokteran. Saya tambah ilmu juga nih itu Iya. dan mungkin pesan kita ke pemirsa ya, mungkin pesan kita mungkin beberapa tahun ini orang sibuk stunting doang ya. Oke lah, itu satu sisi. Sekarang meningkat dong, mulai perhatian anak-anak kita waspadai, karena sekarang kan lingkungan, medsos pasti bisa sangat membentuk. Minimal anak sekarang tantruman kan? Iya. Tantruman banget itu karena ternyata belajar dari YouTube. Dia emang minta perhatian. Nah, gimana nih hasilnya kan? Terus ternyata di dokter ada masalah itu, neurologi tadi, anatologi, psikolog, Ustadz juga. Jadi mari kita perbanyak wawasan, insya Allah. Begitu. Jadi rasanya waktu kita tidak akan pernah habis. Seperti memang kalau ilmu Allah itu seperti di lautan ya Pak. Iya, sehingga tintanya tidak akan habis untuk menuliskan gitu ya. Maka selalu simak untuk mulai belajar, lebih peduli kepada anak-anak kita, lebih mencintai diri kita sendiri, karena siapa lagi yang akan peduli dengan kita dan anak kita kalau bukan kita sendiri. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.